Tapi lo hari ini dua acara ya? Iya. Abis ini ke acara yang selanjutnya? Betul. Biasanya di acara selanjutnya ngapain lagi? Ngapain lagi? Jadi di video kali ini saya pengen ngevlog lagi. Dan di vlog kali ini saya pengen ceritain kepada kalian kalau tech reviewer jalan-jalan ke sebuah launching produk di Jakarta itu ngapain aja sebenarnya. Ini udah mepet waktunya, jadi sebaiknya langsung ke tempatnya aja, oke? Ikutin terus videonya sampai selesai. By the way, tunggu sebentar. Ada hal penting yang harus saya ceritain sebelum datang ke acara launchingnya, yaitu adalah undangan. Jadi tiap acara teknologi, entah itu launching, entah itu sneak peek, ataupun hands-on produk pertama kali, ataupun juga roundtable discussion, itu pasti ada undangannya. Dan undangan itu datangnya kalau bukan dari brandnya langsung, atau diwakilkan oleh agency. Jadi untuk datang itu perlunya undangan, bukan pendaftaran. Karena saya sering ditanyain, bagaimana cara daftarnya supaya bisa datang ke acara brand. Sebenarnya bukan mendaftar. Kalau memang dibuka semacam registrasi, itu tujuannya karena brandnya atau agensinya belum punya database dari yang diundang. Makanya kalau misalkan ada tech reviewer baru atau media baru, itu perlu untuk registrasi data diri, emailnya kemana kalau ngirim undangan, dan lain-lainnya, supaya nanti berikutnya bisa dikirimkan undangan. Jadi bukan pendaftaran semacam kayak mau datang ke Dufan, bukan ya, apalagi sampai bayar, jelas enggak. Enggak pakai yang kayak gitu-gitu. Dan di dalam undangan harus disertakan tempat dan juga waktunya dan juga acaranya sebenarnya ngapain. Dan kalau acaranya ini ngapain, itu menentukan yang diundang bawa peralatannya apa aja. Misalkan kayak yang saya ceritain kali ini adalah launching produk. Jadi yang saya bawa sebenarnya yang berkaitan sama peliputan singkat supaya cepet-cepet bisa dipublikasikan. Makanya bawaannya nggak terlalu ribet. Dan juga di tahap ini ada satu hal yang paling penting, yaitu adalah on time datangnya. Oke, jadi gue udah sampai di venue-nya, di mana nanti acaranya di sana. Tapi gue belum masuk karena memang belum rame, baru beberapa orang doang. Dan setiap event sebenarnya kayak gini. Kalau jadi orang yang terlalu on time, pasti kayak gini. Tadi ketika baru datang, langsung ke meja registrasi. Setelah registrasi biasanya dapat sesuatu, kayak misalkan dapat ini, gue dapat t-shirt dari Lenovo. Terima kasih Lenovo. Dan nantinya kita di dalam acara itu akan ngelihat produk baru dari Lenovo, yaitu adalah seri Yoga. Laptopnya kayak gimana nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Tapi kurang lebih sebenarnya vibe kalau acara launchingnya kayak gini doang sebenarnya. Bapak habis dari mana, Pak? Aduh, masih ada dikit. Habis dari mana? Dari bawah. Tapi di atas tadi. Gimana sih dari bawah tapi di atas tuh gimana? Karena tempatnya di bawah ini. Nggak, acara brand lain. Sneak peek. Sebenarnya kalau ini teman-teman yang nonton, itu lumrah banget ketika ada satu acara launching, ternyata itu dempetan waktunya sama launching produk yang lain. Banyak. Ini bukan yang pertama dan bukan yang paling padat sih. Iya, ini jadi cuma 2. Waktunya tuh berbenturan. Jadi kayak kita nih tech reviewer diundang ke acara, ternyata bisa bentrok gitu waktunya. Bisa jadi 2 acara, bisa 3 acara. Bisa 2-3 acara barengan, dan entah kenapa emang dibarengin. Mungkin karena persaingan untuk publikasi. Ya, betul. Makanya biasanya tech reviewer tuh punya tim banyak, karena supaya bisa satu datang ke acara ini, satu datang ke acara ini, kayak gitu. Iya, betul sih. Dan ini kebetulan jamnya bareng Pak ya? Hampir bareng, karena Hampir yang bareng, sebelah ya? saya suruh majuin. Oh, dimajuin acaranya? Saya nyuruh kemarin. Karena kalau nggak bentrok ya? Iya. Oh iya. Kalau nggak saya nggak datang. Dan acaranya udah mulai ramai di belakang sana. Ini acaranya bentar lagi mau mulai. Jadi sekarang tinggal tunggu aja acaranya kayak gimana. Dan ketika acara benar-benar mulai, sebenarnya jam terbang datang ke event itu ngaruh banget. Karena semakin sering datang, kita semakin tahu kapan harus mendengarkan detail yang disampaikan dari panggung, kemudian juga tahu kapan harus ambil gambar-gambar penting. Bahkan kita juga jadi tahu kapan waktu yang paling pas untuk edit dan juga posting konten di sosial media, tanpa kehilangan detail acaranya. Karena untuk acara yang sepenting launching ini, sudah pasti tiap kalimat yang disampaikan di panggung itu sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi kalau nggak mau kehilangan informasi atau momen penting, sebaiknya kita memperhatikan. Jadi kurang lebih kalau event brand itu kayak gitu, ya Pak ya? Iya gitu. Ya gitu. Tapi ini bagus. Ini hitungannya event bagus ya. Gue suka jerak-jeduk siang-siang. Karena setelah sekian lama eventnya online, ini eventnya offline akhirnya. Habis ini adalah after party-nya kami biasa tech reviewer adalah ngopi-ngopi dan ngedit konten ya.
kita akan cari tempat ngopi ya. Tapi sebelum itu kita pamitan dulu sama yang punya event. Ayo. Ya. Terima kasih sudah mengundang kami. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sudah datang. Terima kasih. Dan eventnya selesai. Habis ini mau kemana, Pras? Nulis event ya? Nulis langsung Iya. kerja. Iya. Jadi kerja. kalau setiap habis event malah bukan pulang cepet ke rumah ya? Bukan. Bukan. Di luar tapi. Bagus acaranya. Nggak kira ada di Pabarus. Baru tahu juga kalau modelnya tadi ada dari INTM. Iya. Ya. Kok Cukup. update sekali Bapak? Terus saya dikasih tahu teman sih Pak. Oh, dikasih. Iya. Saya di belakang cuma nikmatin aja, saya nggak Oh, tahu. oke, baik. Kebiasaan. Kebiasaan nggak cari tahu saya. Gimana Pak? Makannya enak? Enak. Terima kasih Lenovo. Sampai diem aja. Kenapa? Enak mana dari Oh iya, sama acara yang satu lagi enakan mana? Jelas makanannya? di sini. Oh, Jadi bahan gibah ya. Wow. Kenyataan, Kancingnya sampai realitas. kebuka banyak loh. Waduh. Saking enaknya ya, saking enaknya. Bicaranya air putih. Hah? Putih. Oh iya. Jadi biasanya kalau di acara launching, lo ngapain aja? makan, Selain datang telat? makan, Hah? minum, Hah? nongkrong. Nongkrong. Tapi lo hari ini dua acara ya? Iya, Habis ini ke acara yang selanjutnya. betul. Biasa di acara selanjutnya ngapain lagi? Ngapain lagi? Kenapa bisa ada lewat? Gue kaget. Mesti ada itu lagi back. Iya. Nggak, jadi di acara selanjutnya ngapain? Makan. Posting lah, tadi story banyak tadi udah upload belum ya? Kenapa bisa sesantai itu dan kelihatannya tech reviewer kayak paling nggak ngapa-ngapain ya di acara itu? Apakah benar demikian? Saya mau curhat ke kalian. Jadi sepengalaman saya diundang ke acara-acara brand ya, saya mewakili tech reviewer, bukan mewakili media, karena media biasanya punya kepentingan lain. Kalau kami, tech reviewer yang perorangan, itu biasanya ya publikasi aja, pertukaran antara informasi yang mereka kasih nih dari brand yang kami akhirnya publikasikan. Dan apakah sampai di situ aja? Sebenarnya secara job desk ya sampai di situ aja. Tapi apa yang kami lakukan sebenarnya lebih dari itu. Karena nggak jarang tech reviewer maupun media itu menjadi saluran penyampaian insight dari konsumen ke brand. Jadi seperti jalur untuk menyampaikan ide, menyampaikan keluhan, menyampaikan feedback tentang suatu produk ataupun konten tentang produk ke brand itu sendiri. Dan insight yang disampaikan ini cakupannya luas banget. Mulai dari apakah produknya itu kualitasnya bagus secara physical dan juga secara software, apakah produknya ini sampai ke target market yang tepat, atau secara campaign marketingnya bagaimana, dan juga bahkan secara service itu bagaimana insight-nya. Itu bisa ada pertukaran informasi di situ, di mana tech reviewer dan media membawa informasi dari konsumen yang kami dapatkan langsung ke brand, dan brand memberikan jawaban dari pihak mereka seperti apa menanggapinya. Dan itu sebenarnya di luar dari job desk kami, tapi itu menjadi modal untuk kami melakukan analisa berikutnya untuk konten kami berikutnya supaya bisa lebih mengedukasi orang-orang. Makanya jangan heran kalau ngelihat ada tech reviewer, kok bisa ya tech reviewer langsung ngobrol sama CEO sebuah perusahaan. MKBHD itu bahkan pernah menginterview orang-orang atau sosok-sosok CEO dan juga owner dari perusahaan yang memang luar biasa sibuk, luar biasa susah untuk diinterview bahkan oleh media besar sekalipun. Artinya apa? Artinya memang tech reviewer itu adalah sebagai new media, mempunyai saluran yang cukup efektif menyampaikan informasi ke masyarakat, tapi juga menampung informasi dari masyarakat. Jadi semacam ada pertukaran informasi dan insight di situ. Dan ini banyak brand-brand baru. Misalkan kayak Nothing Phone, itu mereka menyaring insight dari pengguna mereka yang belum ada saat ini. Jadi calon pengguna mereka, insight-nya diambil dari para tech reviewer, dari media, bahkan dari survei mereka sendiri. Jadi memang secara manajemen kalau ini dimanfaatkan dengan baik oleh brandnya, ini akan bagus banget manfaatnya. Dan ngomongin tentang manfaat, sebenarnya bukan hanya brand teknologinya aja nih diuntungkan dengan acara launching semacam itu. Karena saya pribadi sebagai tech reviewer tuh merasa beruntung karena jadi bisa berkenalan dengan teman-teman media, karena saya belajar banyak dari mereka, kemudian juga bertemu dengan pihak dari brand itu sendiri, jadi bisa menambah teman dan saling berkomunikasi. Dan yang paling penting sebenarnya adalah membangun sebuah komunitas untuk tech reviewer itu sendiri.
Karena dengan acara seperti itu, kami tech reviewer jadi sering ketemu, jadi sering ngobrol, jadi bertukar pandangan, makin akrab, jadi berteman baik, dan akhirnya ujung-ujungnya jadi saling collab, bikin sesuatu bersama-sama, dan banyak hal positif lain lah yang bisa dilakukan. Dan juga semoga video ini bisa menjadi sebuah wawasan baru buat teman-teman yang mungkin bingung tech reviewer itu sebenarnya kerjanya ngapain aja selain bikin video YouTube. Karena saya pribadi banyak ditanya, terutama sama teman-teman yang bukan tech reviewer. Kalau datang ke acara launching tuh, lo ngapain aja sih, Nu? Gitu. Dan ini sering sekali ditanyakan. Jadi, semoga ini bisa membantu mencerahkan dan menambah wawasan buat teman-teman yang seperti itu. Dan juga buat teman-teman tech reviewer yang memang merasa, oh kok saya belum pernah diundang sama brand dan lain-lain. Jangan putus harapan, karena kalau brandnya ini mengenali kalian, kalian pasti diundang. Jadi, yuk terus berusaha bikin konten yang bagus, nanti pasti akan keren pada waktunya. Ya, sekian untuk video kali ini. Ini kayaknya bukan episode curhat gadget, tapi curhat gadget reviewer. Tapi semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video dari Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah! Oh iya, sebagai ending scene saya mau ngasih tahu kalau sebagian vlog yang direkam itu menggunakan smartphone-nya Samsung S22 Ultra 5G. Dan itu sebagian besar direkam pakai kamera depannya. Jadi hasilnya kurang lebih kayak gitu.